Jadi kalau sekarang Bapak Ibu memiliki hutang, fokuskan dulu pengembalian kepada hutang itu. Jangan kita hidup nanti nggak tenang dengan membawa hutang. Betul. Halo Sobat Prekbun semuanya, selamat datang di Prekbun Podcast. It's not just only conversation. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Romauli Nainggolan. Bu, pakar ekonomi kah? Dosen kah? Atau apa disebutnya? Iya. Baik, salam kenal, saya Romauli Nainggolan. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di Prodi IBM reguler di Universitas Ciputra, dan selain itu juga saya dipercaya menjadi Vice Head di Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ciputra. Untuk background ekonomi saya mensupport sekali untuk topik hari ini, tema hari ini, karena saya memiliki ilmu yang linier dari S1-nya ilmu ekonomi, S2-nya ilmu ekonomi, dan S3-nya juga ilmu ekonomi. Jadi mantap ya? Ya, sangat lurus gitu ya. Oke. Nah, kalau yang satu saya udah nggak perlu perkenalkan, udah terkenal. Sudah terkenal. Pendeta Sandi di Nugroho. Prekbulan. Udah sangat terkenal. Oke. Nah, kita coba ketemu Bu sama Pak Sandi sama Ibu khususnya. Ini berangkat dari baru-baru ini Bu, di masyarakat itu kan ada satu kata yang sangat menakutkan gitu kan. Betul sekali. Yang namanya resesi gitu kan. Yes. Dan 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan juga berkata bahwa saat ini mungkin kita sudah bukan krisis pandemi lagi, tetapi krisis finansial atau financial crisis. Yes, gitu. Betul sekali. Dan mungkin teman-teman di luar atau siapapun yang melihat ini Bu ya, podcast ini itu pasti akan bertanya, resesi itu biasanya apa sih gitu? Seperti apa sih kok begitu menakutkan? Yang mereka tahu mungkin, gelombang krisis ekonomi, orang nggak punya duit, orang kesusahan dan sebagainya. Yes. Bu, mungkin bisa spesifik Bu Roma, kira-kira seperti apa sih Bu? Baik, menarik sekali ya topiknya tentang resesi. Ini benar-benar update sekali dengan situasi zaman ini, dan relate dengan orang muda, bahkan juga relate dengan kehidupan keluarga, bahkan juga bergereja ya. Nah, resesi sendiri ini kalau mau dilihat dari berbagai definisi, ini yang paling sederhana aja deh saya ambil dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa resesi itu adalah suatu kondisi ekonomi di mana sedang mengalami penurunan pendapatan, dan itu terlihat dari mana? Dari tingkat penganggurannya meningkat. Nah, siklus di mana sedang turun ini disebut dengan resesi. Itu yang paling sederhana menerjemahkan. Nah, berarti Bro, resesi itu fakta. Fakta itu fakta. Betul. Dan fakta itu sudah ada. Maksudnya bukan hanya prediksi, tapi sedang terjadi. Sedang terjadi. Nah, Bu. Kalau kita bicara bahwa resesi itu adalah penurunan pendapatan secara umum ya, supaya orang awam pun mengerti ya kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita kaitkan, ini agak tinggi sedikit Bu. Saya boleh tinggi sedikit, boleh rendah sedikit, boleh. Saya tinggal. Saya agak sombong sedikit. Pesanannya bagaimana? Jadi saya agak sombong sedikit ya Bu ya. Tapi saya merasa kecil di Ibu. Gak sama saja. Jadi kalau pakar ekonomi mengatakan bahwa resesi ekonomi bisa terjadi kalau tingkat ekonomi kita dalam 2 kuartal berturut-turut itu minus, maka itu bisa langsung dikatakan bahwa kita sedang resesi. Secara teknis resesi. Jadi kalau masih baru jadi dia itu mengukurnya melihat year on year. Di bulan dan tahun ini dibandingkan dengan bulan dan tahun yang lalu. Itu namanya pembandingnya Sehingga mengukurnya memang dari data sebelumnya data tahun yang lalu. Secara teknis memang kita pernah mengalami resesi, tapi itu udah lewat di tahun 2020. 2020 udah lewat. 98
Itu sudah lewat ke, ya, ke 2020 2021. awal. Nggak terasa ya. Nggak terasa lewat dan bangkit gitu kan, kita puji Tuhan bangkit Indonesia. Goncangannya nggak terlalu ini sih. Nah, yang paling ngebum sekarang itu adalah resesi global yang digaungkan oleh Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani. Hati-hati ya, ini kita akan ada resesi global. Nasional harus ready ya, harus siap kita harus siap-siap. Harus siap-siap. Nah, betul. Ini warning yang disondingkan oleh pemberi informasi yaitu IMF. International Monetary Fund. Kemudian World Bank, Bank Dunia. Mereka menyampaikan kepada halayak umum atau global bahwa negara-negara maju seperti Amerika, Inggris itu menaikkan suku bunga sangat tinggi sampai 200 poin. Ya, betul. Tujuannya untuk nurunin inflasi yang tinggi di negara-negara maju. Jadi global sedang menurunkan inflasi. Nah, Indonesia kan inflasinya masih terkendali. 5, sekian ya, 5, pertumbuhan ekonomi 5,4 ya. Betul. Inflasi kita masih 4,3, 4,4 ya begitu. Nah, kalau dari aspek nasional kita ini masih aman-aman saja. Hanya pemerintah kita memberi satu gambaran kalau global sudah ada gejala akan resesi, kita harus antisipasi karena kita hidup tidak akan sendiri dengan negara terkait. Betul sekali begitu. Ya. Nah, Bu, sekarang kalau kita bicara nih secara tingkat inflasi nih ya, Bu ya. Apakah dikatakan bahwa 4,3 atau 4,4 kalau nggak salah ya, Bu ya? Iya. Itu masih bisa aman sih, Bu. Karena saya tambahin, karena sekarang masyarakat udah mulai kita sekarang jangan boros nih, kita harus pegang cash nih, uang tunai. Cash is the king. Iya. Itu yang sering disondingkan 2 tahun terakhir ini. Betul. Kita harus pegang ini. Istilahnya kalau bahasa accounting kita harus pegang aset yang liquid. Kita jangan pegang fixed aset, tapi yang liquid lah istilahnya ya. Kita nggak bisa nih sekarang bergantung pada investasi mungkin rumah, tanah, itu juga udah enggak. Bahkan emas mungkin ya enggak juga gitu kan. Tapi bener-bener cash gitu, uang. Wah, ini menarik sekali memangnya. Iya. Gimana Bu, seperti itu Bu? Ini berarti kita sudah mulai menyoroti secara individu, rumah tangga, masyarakat ya. Ketika mau menghadapi resesi ini, salah satu strategi untuk mengatasi resesi ke depan, strategi loh ya, yaitu memang investasi, menabung. Nah, menabung di sini ada pilihannya beragam. Bisa menabung yang liquidnya, yang mudah cair, cepat cair. Tapi juga bisa menabung yang memang jangka waktunya panjang. Betul. Nah, pilihannya menabung di sini bisa deposito, bisa emas, begitu currency. Ya, atau currency, atau membeli obligasi pemerintah, itu juga bisa. Salah satu strategi. Kenapa? Karena dengan investasi atau menabung ini kita bisa jurus yang bisa mengurangi tekanan resesi. Nah, ini sangat menarik. Tadi menariknya adalah ada berapa persen kita harus mengalokasikan dana kita untuk yang cair atau liquid. yang liquid atau yang tidak. Nah, bacaan-bacaan referensi menyarankan dari dana yang kita tabung sebaiknya 30% itu untuk yang liquid. Investasi yang untuk tidak bergerak misalnya seperti emas atau kita mau investasi beli rumah itu 70%. Tapi yang liquid itu bisa 30%. Liquid itu kan termasuk tadi yang Ibu dana cadangan. Dana cadangan, betul. Yang langsung bisa cepat kita cairkan. Betul sekali. Tabungan. Ya, yang bisa cair kita butuhkan. Obligasi. Betul. Berapa persen dari gaji kita? Kalau dana yang cair itu, nah kita bisa hitung mau berapa persen kita punya dana cadangan atau dana antisipasi ya ketika nanti resesi itu datang, itu tinggal kita kalikan dari gaji kita per bulan. Bisa 3 sampai 6 bulan gaji kita. Itu kita untuk bisa cover betul kehidupan kita. Begitu caranya dari aspek ekonomi.
ya, yang memiliki penghasilan tetap. Namun strategi yang kedua untuk mengantisipasi ini adalah cari usaha lain selain pendapatan tetap. Ini juga adalah strategi untuk mengatasi resesi nanti di depan. Nah, Bu. Kita bicara nanti mengenai alternatif income. Kita bicara ini kan alternatif income kan, Bu ya. Tapi nanti kita bicara mengenai kecemasan kita nih ya. Kita masih belum ke situ Pak tadi. Kita masih belum kecemas nih. Kita masih ada angin segar nih dari Bu Roma kan. Kita ngomong, kita masih ada strategi, ada ini kan ya, ada caranya seperti itu kan. Bu, sekarang kita lihat nih Bu, kondisi sekarang ya Bu ya. Kita lihat kondisi sekarang nih. Saya bukannya pesimis ya Bu, tapi saya melihat sesuatu yang saya baca, saya lihat gitu kan. Tadi kita bicara bahwa kemarin aja Bu, yang saya nggak tahu bulan lalu atau bulan apa ya, Amerika menaikkan suku bunga kan, The Fed. Betul, 200 poin atau 200 poin. Tertinggi kalau nggak salah. Betul sekali. Selama mereka menaikkan suku bunga itu. Bu, dampaknya kan bukan hanya di Amerika ya. Kemarin Indonesia juga menaikkan suku bunga Bu. Betul. Suku bunga kredit. Tapi mau nggak mau Bu. Berapa jadi 8? 7 saya lupa kemarin berapa ya Bu. Saya lupa sih kemarin suku bunga naik berapa itu. Cuman masalahnya adalah itu akan mengerek suku bunga kredit. Betul. Di mana suku bunga kredit itu bukan hanya suku bunga kredit pinjaman, tetapi ada juga suku bunga kredit pinjaman yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau kita bicara 30% kita harus save gitu ya, saving kita untuk disisihkan itu. Ini akan tergerus, Bu. Seperti itu. Nah, ini yang akan jadi jadi dilema gitu ya Bu ya. Dalam artian kalau kita tadi bicara secara nasional, tapi kalau kita sekarang menciut sedikit bicara di dalam keluarga, domestik gitu. Iya, lebih domestik lah, kecil gitu kan. Ini kan jadi nggak akan nutut Bu 30% itu. Karena kemakan dengan cicilan gitu ya. Cicilan, pinjaman, kredit, apalagi misalnya cicilan rumah. Belum lagi mobil. Kalau cicilan sepeda motor sih masih bisa di-cover lah gitu ya. Cuman kan yang gede-gede kan seperti itu, Bu. Dan banyak akhirnya yang terjerat pinjaman-pinjaman yang kelihatannya mudah di awal tapi berat ya. Susah di belakang. Kira-kira Bu, gimana Bu? Sesuatu yang kritis sekali ya, bisa melihat seperti itu ya. Kita mengalokasikan investasi 30% tadi untuk yang liquid, 70% untuk yang tidak liquid, dengan asumsi kita itu udah beres hutangnya. Jadi udah nggak ada nih hutang yang gede ya istilahnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu memiliki hutang, fokuskan dulu pengembalian kepada hutang itu. Jangan kita hidup nanti nggak tenang dengan membawa hutang. Betul. Jadi kita bereskan dulu hutang itu. Nah, setelah kita memang beres dengan hutang, baru kita berinvestasi, begitu ya. Nah, Bu, saya mau nanya nih. Ada kaitannya nggak Bu, kenaikan istilahnya kenaikan menguatnya mata uang asing dengan kita ada kaitannya nggak dengan resesi? Oh ya, pasti. Karena nanti saya ada pertanyaan lanjutan. Sorry Bu, di kepala makin banyak ini pertanyaannya ya, semakin menarik. Saya semakin senang ini. Jangan lupa nanti bagiannya rohaniawan ini harus menenangkan kecemasan ya. Pasti. Kita bawa aja dulu Bu levelnya. Ini teman-teman yang mau nanya langsung masuk di chat aja. Langsung di chat. Ya ini saya nggak tahu kalau ini rekaman. Nanti kita akan masuk chatnya, kita akan sampaikan ke Bu Roma kalau mengenai itu gitu kan. Mengenai resesi. Betul ya. Apakah kurs itu berpengaruh terhadap resesi atau imbasnya apakah termasuk itu gitu? Resesi ini kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau kita lihat dari resesi ekonomi bisa karena dampak yang berkepanjangan dari pandemik yang belum beres. Ini kan global kan masih belum beres nih, dampak dari belum pulih. Statusnya juga belum berubah. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, resesi global ini kan bisa disebabkan dari krisis pangan dan energi gara-gara Ukraina dan Rusia yang mereka ini produsen energi batu bara ke seluruh
negara-negara Eropa. sekitarnya Ya. akhirnya kan terhalang ya untuk supply atau mata rantainya ini. Ya. Nah, ini masih salah satu penyebab resesi global. Oke. Nah, ketika resesi global ini terjadi, ini akan berdampak juga ke negara-negara seperti negara Indonesia, yaitu kurs pastinya, kurs dolar Ya. terhadap Rupiah. rupiah. Kita saat ini perlu kita ketahui, Indonesia ini penopang kenapa pertumbuhannya masih oke. Ya. Ya, Mm-mm. saya bilang oke karena data dari World Bank berkata 5,2 Indonesia tahun depan akan punya pertumbuhan. Kemudian ADB atau Bank Asia mengatakan Indonesia 5,1 pertumbuhan ekonominya. Di Kemudian 2023 ya, Bu? Yes, mereka memprediksikan Oke. kemudian Bank World Bank berkata 5,4 Indonesia masih akan diproyeksikan pertumbuhan Masih ekonominya. bisa. Oke. Jadi ternyata Indonesia ini yang nopang ekonominya masih bisa oke, itu ada dua. Konsumsi masyarakat Oke. dan perdagangan internasional. Oke. Ekspor impor. Kita ini ekspornya masih tinggi ditopang oleh ekspor batu bara, ekspor CPO. Oke. Oh. Jadi Ini masih yang surplus membuat lah kita betul bicara. surplus kita punya pertumbuhan ekonomi, pendapatan PDB-nya Salah satunya nasionalnya. sawit itu. Betul sekali. CPO, Ini ya. CPO. Makanya Malaysia lagada drop ya. Iya. Oke. Iya. Ini adalah perdagangan internasional yang membuat kita masih oke lah dalam perdagangan. Nah, kalau kita punya ekspor yang bagus ke luar negeri, berarti kan luar negeri bayar dolar kepada kita. Betul. Ya. Ini kan menguntungkan Indonesia. Visa kita nambah. Ya. Nah, dengan cara itu kita harus mengurangilah impor supaya dolar kita untuk bayar keluar juga nggak terlalu banyak Ya, dalam kita kondisi bisa seperti keep ini. lah untuk Betul, tabungan gitu, iya. negara gitu kan. Jadi dari mana kurs ini berpengaruh terhadap resesi ataupun global? Di sini, di perdagangan internasional, Oke. Oh. di ekspor dan impor. Oke. Oke. Kalau tadi ada dua hal yang menopang bahwa Indonesia bisa kuat, Bu. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Kita bicara Exim ya, ekspor impor ya. Yes, betul. Singkatannya Exim nih ya. Ya. Lalu ada juga konsumsi masyarakat Iya. yang menguat. Bu, konsumsi masyarakat ini seperti apa? Nih karena saya juga termasuk konsumen gitu kan. Iya. Ibu konsumen, Pak Sandi konsumen. Mungkin teman-teman di sini juga konsumen Iya, gitu kan. betul. Nah, konsumsi kayak apa sih, Bu? Konsumsi ini menarik sekali ya. Konsumsi macam apa sih? Iya, yang bisa menopang. Pak Teguh berulang kali nggak mendengarkan berita pemerintah menggelontorkan dana segar BLT bagi masyarakat kurang mampu, betul nggak? Betul. Tujuannya buat apa? Supaya muter kan. Supaya ada konsumsi, Oke, saya dapat poinnya. Ya. supaya ada konsumsi, masyarakat beli barang, Mm-mm. barang yang dikeluarkan dari pabrik, Oke. pabrik yang di dalamnya ada tenaga kerja. Ya, Kalau Mata dia rantai terus, itu ya. betul. Jadi ada sirkulasi kita bicara. ketika konsumsi masyarakat terus meningkat, maka perusahaan pabrik mengeluarkan produknya juga meningkat, mereka juga akan merekrut tenaga kerja meningkat, sehingga pengangguran turun. Iya, pendapatan naik. Betul, disitulah hubungannya. Kenapa konsumsi itu yang menopang salah satunya pertumbuhan ekonomi kita, pendapatan. Oke. Dan kan ada 200 sekian juta mulut yang perlu dikasih makan. Betul sekali, Iya. Nah, Pak itu Doni. mungkin konsumsi juga berkaitan dengan kuantitas. Nah, ini menarik ya. Jadi kita mungkin bisa menarik ini ya, bisa menarik benang merah gitu ya. Kenapa Indonesia dikatakan kuat gitu? Masih kuat ya. Masih kuat. Semoga kuat. Ya. Semoga terus kuat. Nah, Bu, ini karena Ibu tadi sudah menyangkut nih masalah konsumsi gitu ya, konsumsi masyarakat gitu. Bu, tapi dampaknya sekarang, Bu, itu dengung badai PHK itu udah mulai jalan, Bu. Betul. Udah mulai jalan. Mana kemarin ada juga permintaan kenaikan upah, kalau nggak salah UMK. Kayaknya. UMK Jakarta Iya. naik ya Iya. dari 4,9 jadi 5 ya Pak. Betul. Robert, ya. Nah, itu juga akan berimbas ke daerah lain. Surabaya. Betul. Iya, betul. Pasti Itu akan berdampak. akan berdampak sekali. Tetapi permasalahannya, Bu, ini kan udah PHK udah di mana-mana nih. Mm-mm. Kita
kalau kita baca berita dan sebagainya udah PHK udah di mana-mana. Dan ini kan akan berpengaruh di konsumsi masyarakat nanti, Bu. Mereka punya tabungan, oke, mereka punya tabungan, tapi kuat sampai seberapa lama? Iya, gitu betul. kan. Akhirnya mereka menahan tuh konsumsi itu. Mantap kata orang, makan tabungan. Makan tabungan, ya terkuras tabungannya. Mantap, iya betul, makan tabungan. P-nya jadi B. Nah Bu, ini kan akhirnya jadi semacam kayak buah si malakama kan ya. Nah Bu, gimana Bu ininya? Nanti kita bicara nih soal ini kan untuk keresahan ini gitu. Keresahan, oke, baik. Ini sesuatu yang memang tidak bisa kita abaikan ya. Di depan mata kita dan di sekitar kita sudah banyak orang-orang yang di PHK karena perusahaannya yang bangkrut ataupun tidak bisa memenuhi biaya operasional. Ini sebuah fakta. Di sisi lain yang perlu kita ketahui, memang orang-orang middle low ini di Indonesia berkisar 70 sampai 80%. 70 sampai 80%. Betul. 20 sampai 30 ini adalah orang-orang middle up. Yang memegang keuangan ya, yang maksudnya ekonominya kendali keuangan. Diharapkan memang harapan dari pemerintah, halo yang 20% ini, ayo berbelanjalah supaya ada perputaran ekonomi. Itu yang diharapkan. Berbelanjalah di Indonesia. Di Indonesia supaya produk Indonesia itu jalan gitu ya. Jangan belanja di luar. Ini kepedulian yang harus kita soundingkan gitu. Nah, yang 80% ini akan tertolong ketika ada peran aktif dari orang-orang yang middle up. Jadi terdongkrak. Istilahnya. Ya. Tapi masalahnya Bu, sekarang startup udah mulai runtuh nih Bu. Startup untuk yang bidang teknologi, kesehatan malah bermunculan. Informasi perlu diketahui, pendapatan negara bukan pajak itu meningkat 34%. Itu dari sektor yang tadi? Dari di luar sektor teknologi dan kesehatan, tapi dari sektor bahan baku berupa batu bara. Jadi ada peningkatan di sana. Kenapa? Karena kita kirim keluar. Jadi di situ kita tertolong. Memang untuk usaha-usaha pabrik, manufaktur itu ada 3 ya yang akan berdampak. Ada sektor yang turun, ada sektor yang stagnan, ada sektor yang meningkat, naik meningkat. Yang turun ini itu memang mayoritas akan dialami oleh manufaktur, pabrik-pabrik gitu ya, dan juga properti yang harganya juga turun. Nah, yang stagnan ini untuk kebutuhan primer. Ini masih makan begitu, itu masih akan bertahan. Nah, namun ada juga sektor yang meningkat ya, seperti teknologi, kesehatan. Nah, jadi pas yang kebetulan dekat kita itu yang pas lagi sektornya sedang turun. Di luar sana ada sektor yang tetap bertahan dan meningkat. Itu cara melihatnya harus holistik begitu ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu Bu, memang ternyata di sekitar kita juga ternyata banyak gitu ya Bu ya. Dalam artian kemarin tekstil, pabrik tekstil itu udah mulai tanda kutip lah ya berguguran gitu kan, mulai mengurangi lah, bukan sampai tutup gitu, tapi mengurangin, sudah banyak nih. Lalu ya beberapa e-commerce lah ya. Kita bicara ya, kemarin ada yang bidang pendidikan yang gede itu juga mengurangi, dampaknya banyak sekali. Nah, sekarang ini kita bicara nih ke Pak Sandi nih ya, kita bicara di apa ya kita ngomongnya, populasi, bukan populasi, jemaat, sorry. Kok saya jadi terbawa ke ini ya, terbawa ke istilah yang iya Pak. Ekonomi. Jangan khawatir, saya juga dipanggil Ibu Gembala, Ibu Jemaat kok. Ya, Bu. Nah Pak, jemaat nih Pak, mungkin kita nggak tahu ya di dalam mungkin secara secara helikopter view gitu dari atas mungkin nggak kelihatan gitu ya. Tetapi yang namanya kecemasan ini kan ya itu tadi kita nggak bisa lihat.
Orang ke gereja mungkin senyum gitu kan. Tuh. Tapi begitu balik cemas mereka gitu. Aduh, biaya sekolah anakku bagaimana ya? Iya. Cicilan rumahku bagaimana ya? Gitu Ya, ya. betul. Nah, saya bukannya menolak gitu ya. Orang kita nggak usah khawatir misalnya gitu ya. Banyak khotbah Pak seperti itu. Kita nggak usah khawatir. Tapi itu nggak bisa gitu loh. Karena kadang itu kita melihat ya. Ini agak dramatis sedikit ya. Saya buat dramatis gitu ya. Misalnya kita lihat bahwa ketika lihat anak kita tidur gitu. Kadang kita berpikir gitu loh. Bisa nggak ya aku biayain anak sekolah sampai kapan gitu misalnya. Yes. Itu ya salah satu Pak. Salah satu. Ini saya coba buat semacam kayak sinetronisasi. Bahasanya sinetronisasi baru dapat aja sih. Pak Tadi kira-kira gimana Pak? Ya, tadi kan memberikan bingkai ya. Memberikan bingkai kepada kita bahwa resesi itu fakta. Satu. Ya. Tapi ada catatan bingkai yang lain adalah ini bisa kita hadapi kok. Oke. Secara ekonomi aja begitu, apalagi kalau kita tarik kepada hal yang lebih mendasar, basic, yaitu tentang iman. Jadi kalau menurut saya malah melihat riwayat kita, tariklah 25 tahun ke belakang. Mulai dari 98. Waktu itu juga krisis global. Betul. Kita ke 2008. Oke. Terus 2020. Ya. Catatan-catatan yang pernah kita lalui bersama kemarin melihat bahwa kalau kita coba refleksikan atau evaluasi apa yang pernah kita jalani, ujung-ujungnya kalau saya menyimpulkan iman yang solid itu menjadi modal untuk menghadapi situasi yang sulit. Oke. Jadi iman yang solid itu menjadi modal untuk mengatasi situasi yang sulit. Nah, iman yang solid itu iman yang seperti apa? Ya itu pertanyaannya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 itu menunjukkan iman yang teguh. Ini namanya teguh kan? Iya, Ya, Teguh Santoso Pak. Teguh ya. Sudah teguh Santoso loh. Apa artinya iman yang teguh? Iman teguh itu adalah kalau lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 itu dikaitkan dengan beberapa prinsip sebenarnya. Tadi Teguh bilang apa? Jangan khawatir. Petrus melihatnya lebih manusiawi. Serahkanlah kekhawatiran. Oke. Bukan kata jangan kamu khawatir. Tapi kekhawatiran diserahkan. Apa maksudnya? Kita harus realistis. Kalau kita khawatir terus, kita juga nggak bagus. Malah stres. Malah kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, oke. Kekhawatiran itu merusak dan menghancurkan. Maka kekhawatiran ini harus dikelola. Salah satu mengelola kekhawatiran adalah menyerahkan. Apa artinya menyerahkan? Menyerahkan itu kita sadar bahwa banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Tapi ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab. Seperti kata Ibu Roma tadi. Mungkin kita bisa mengatur area-area domestik kita. Tadi catatannya, konsumsi. Jangan boros misalnya. Mengatur posting kita. Nah, kita harus kembali kepada posting basic kita. Bahwa ada konsumsi, ada investasi, ada asuransi, dan ada sanktifikasi kalau kita orang percaya. Sanktifikasi adalah uang kita harus kita persembahkan. Oke. Karena dengan mempersembahkan kita menguduskan berkat Tuhan, ya kan? Ada konsumsi diatur. Firman Tuhan mengatakan apa? Cukup, ya. Jangan berlebihan, cukup. Nah, itu harus dikelola juga posting ini. Juga ada investasi tadi, menabung. Ya, konsumsi dikurangi untuk menabung. Menabung ini untuk apa gitu. Terus ada asuransi. Asuransi itu prinsipnya Yusuf. 7 masa kelimpahan, 7 masa kelaparan. Kekeringan atau kelaparan. Berarti berkat Tuhan yang Tuhan berikan sekarang sebenarnya juga berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita yang akan datang. Posting ini harus jelas dulu. Karena begini, dengan konsep Alkitab ini, kekhawatiran itu bisa muncul karena kita tidak pernah merencanakan. Gimana? Menarik kekhawatiran sekali. itu bisa muncul. Kekhawatiran itu sering muncul karena kita tidak menata dan merencanakan. Karena kita tidak menata dan merencanakan. Iya. Nggak pakai hikmat kah begitu maksudnya? Iya, betul. Seorang yang dengan hikmat merencanakan, menata dan merencanakan berkat-berkat Tuhan dan dikelola dengan baik. Itu kalau lihat perbandingannya, orang-orang semacam itu, orang-orang yang kekhawatirannya itu bisa dikendalikan. Oke, istilahnya lebih rendah lah ya. Lebih rendah. Bisa di-manage. Tetapi orang-orang yang ngawur,
itu kekhawatirannya tinggi. Ngawur ya. Tidak. Ngawur itu dalam arti juga dia orang yang high risk, ya. Mm-mm. Apa namanya kata pepatah, lebih besar apa? Pasak daripada tiang. Iya, kalau orang-orang kayak gitu, konsumsinya nggak bisa dikelola. Atau risk taker gitu ya. Mengambil resiko. Iya, Terus suka apa- mengambil resiko. Terus apa-apa maaf ya, apa-apa luar negeri, sekolah luar negeri, ya Hedonis. hedonis ya, apa-apa orientasinya luar negeri, sekolah Ya. luar negeri, ya tahulah di luar negeri, sekolah luar negeri itu pasti Oke, mahal. iya. Betul, ya, ya. Tapi apakah kemudian sekolah di dalam negeri itu jelek? Oke. Gaya Harus hidup ya Pak ya. Menurut saya harus rasional. Mm-mm. Nah, Pak Sandi, menarik sekali Pak. Mm. Rasional dengan iman itu kalau dibenturkan Pak, nggak ada irisannya Pak. ada, Nah, ini menarik nih. ada. Saya ini ya dari segi wanita tuh rasional banget Pak. Terima gaji hamba Tuhan yang lebih kecil daripada pengeluaran itu rasional Pak. Tapi firman Tuhan katakan cukupkanlah, kayak gitu kan ya. Ya, Iya, iya, iya. Saya istri hamba Tuhan Pak yang dulu pernah tahu banget ya bagaimana hamba Tuhan itu penghasilannya. Iya, iya. Kalau negatif artinya impor lebih besar daripada ekspor. Maka dipastikan ini akan jadi penyebab pertumbuhan ekonomi menurun